Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Lopan dan kita akan membahas tentang kedatangan tim nasional Argentina pada Jumat sore ini, di mana mereka akan terbang dari Beijing ke Jakarta setelah menyelesaikan laga di FIFA Matchday berhadapan dengan tim Socceroos, ya, tim Australia, di mana pasti kita sudah tahu hasil akhirnya dalam pertandingan tersebut. Argentina 2, Australia 0. Dan setelah menyelesaikan laga tersebut, pasukan Lionel Scaloni ini sudah bersiap-siap. Mereka akan terbang pada Jumat pagi, ya, atau agak siang dikit. Ya, mereka akan diperkirakan tiba di Soekarno-Hatta pada Jumat ini. Dari nama-nama pemain yang ada, kalau bisa melihat ya, ini ada berita terbaru di manifest itu, Lionel Messi masih ada namanya, masih terdaftar di antara semua pemain, ya. Kalau bisa dilihat bocoran penerbangan tim Argentina dari Beijing ke Jakarta. Nah, ini kan menarik karena usai pertandingan kemarin itu malam sudah dipastikan Messi akan meninggalkan tim Argentina dan dia akan berlibur bersama dengan keluarganya sebelum dia bersiap untuk tampil bersama klub barunya di akhir Juni itu di MLS itu, Major League Amerika di sana. Ya, karena kita tahu bersama dia akan bermain bersama dengan Inter Miami, ya. Dan Scaloni juga sudah memastikan Messi tidak akan ikut sebenarnya dalam rombongan, termasuk Nicolas Otamendi dan Angel Di Maria yang tidak akan ikut. Dia sudah memberikan semacam kelonggaran di sini untuk ketiga pemain tersebut bisa beristirahat bersama dengan keluarga. Dan wartawan-wartawan Argentina juga yang ikut dengan tim Argentina ini ke tur Asia di Beijing dan Jakarta juga sudah menyatakan bahwa Messi tidak akan bersama dengan tim Argentina ini untuk menuju ke Jakarta. Nah, ini kan yang makin rame, ya. Soal pemberitaan ini sangat disayangkan terutama bagi penonton penggemar sepak bola Argentina yang ada di Indonesia, apalagi pemuja bagi sang Lapulga Lionel Messi yang berharap bahwa Messi ada di dalam tim tersebut dan ikut bermain melawan tim nasional Indonesia pada tanggal 19 Juni yang akan datang di Stadion GBK Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Tetapi dengan munculnya pemberitaan bahwa Messi tidak akan datang, jadi ini juga ada rasa kekecewaan pasti dari banyak penggemar sepak bola Indonesia yang sudah terlanjur membeli tiket pertandingan karena mereka ingin menyaksikan Messi. Tetapi ini Argentina secara keseluruhannya datang. Nah, itu sudah ditegaskan oleh Ketua Umum Erick Thohir bahwa yang bertanding adalah Indonesia dan Argentina. Terlepas Messi ada atau tidak ada, kita harus bisa menyambut mereka dan melihat karena ini juara dunia yang datang. Ya, walaupun memang Messi adalah salah satu magnet dari Argentina karena sudah juga ada, kita tahu bersama, Argentina adalah Messi, Messi adalah Argentina. Tetapi tanpa Messi, laga ini saya juga pastikan pasti akan berjalan dengan seru karena pemain-pemain ini pemain-pemain yang bagus-bagus semua yang dibawa oleh Scaloni. Walaupun berita juga muncul bahwa Argentina juga akan memainkan pemain-pemain lapis keduanya. Ya, saya pikir mau lapis kedua kayak mereka bermain apapun itu, ini tetap Argentina, tim yang bagus. Misalnya Alejandro Garnacho, ini kan pemain MU yang sedang naik daun, anak muda yang bagus. Nah, Jerman Pesela kemarin bisa membuat gol kedua ke gawang Australia. Pemain belakang ini yang membuat Argentina bisa unggul 2-0. Diawali dengan gol Lionel Messi ketika melawan Australia kemarin. Kan 2 gol Argentina itu pada menit kedua Messi bisa melepaskan tembakan dengan kaki kiri yang sangat bagus ke pojok kanan atas, ya, gawang Australia, dan begitu cepat Argentina bisa unggul. Argentina mendominasi memang jalannya pertandingan menghadapi Australia dan mereka tampil dengan kekuatan terbaik mereka, termasuk penjaga gawang Emiliano Martinez yang ada di sana. Angel Di Maria bagus ya, Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, ini pemain-pemain yang tampil memukau sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar pada November-Desember tahun lalu yang akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia untuk ketiga kali. Nah, di Jakarta kita akan tunggu, ya. Kalau benar-benar nama Messi masih ada dan kemudian ada kejutan, ya, seperti ini disimpan sebuah rahasia dan akhirnya dia muncul, wah, luar biasa. Karena kan banyak yang menanti juga menunggu pernyataan Messi bahwa dia tidak akan ke Jakarta dan saya akan kembali untuk berlibur. Nah, itu yang ditunggu. Tapi Messi tidak memberikan pernyataan resmi. Dia hanya mengatakan bahwa dia perlu untuk istirahat, dia perlu untuk liburan setelah pertandingan melawan Australia. Jadi
indikasi ini yang mengatakan bahwa dia tidak akan ikut bersama dengan rombongan Argentina ke Jakarta, dan sudah ditegaskan oleh Scaloni juga ya bahwa Messi tidak akan bermain. Namun kalau melihat dari daftar kan kita melihat dari manifestasi dia ada di dalam penerbangan Argentina. Wah, ini yang kita akan nantikan. Bisa aja ada perubahan di menit-menit akhir ya, di mana dia sudah menginginkan mungkin tidak akan ikut, tetapi kemudian ada. Kalau dia tidak akan ikut, tidak ada mungkin dalam manifestasi penerbangan. Karena ini kan resmi. Yang keluar siapa-siapa pemain Argentina, atau staf kepelatihan ofisial yang ikut di dalam rombongan dari Beijing ke Cengkareng, ke Jakarta. Ya, kita akan lihat. Messi dicoret. Kalau nama Nicolas Otamendi saya lihat tidak ada. Angel Di Maria juga tidak ada di dalam saya lihat. Tapi Lionel Messi itu ada. Ya, ini ada apa? Kita bisa dilihat. Ya bisa saja. Tiba-tiba dia muncul kan. Suatu hal yang sangat bagus. Dan pasti akan heboh. Seandainya memang sesuai dengan manifest itu. Namanya ada. Dan dia datang di Indonesia. Ya. Karena kalau sekali lagi ya saya bilang. Kalau memang dia tidak ikut. Dan sudah resmi dia balik. Usai pertandingan Kamis malam. Ya. Di Beijing, dia tidak akan masuk di dalam daftar penerbangan orang-orang. Kan harus yang resmi. Yang terbang ke Jakarta itu ya nama-nama yang ada dalam pesawat tim Argentina untuk ikut bersama. Tapi kalau memang dia ikut, ada aja terdaftar namanya. Ya. Dan ini yang kita akan tunggu. Ya. Apakah ada perubahan di menit-menit akhir dengan Messi ikut bersama dengan rombongan, atau ada kesalahan dalam manifestasi ini. Tapi saya pikir ya kita tidak tahu ya bersama bagaimana cara kalau namanya ada kemudian orangnya tidak ada, katakan ini. Dia tidak masuk, dia sudah kembali ke negaranya untuk menemui keluarga. Ya, kita tidak tahu itu yang terjadi. Ya, kita berdoakan bersama. Yang Erick Thohir juga mendoakan bahwa semoga Messi akan terbang, Messi akan mendarat di Indonesia dan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, bagi masyarakat penggemar sepak bola ya Indonesia yang sudah membeli tiket, udahlah. Nonton saja, mau ada Messi atau tidak ada Messi, nonton saja. Ini Argentina yang datang, tim peringkat 1 FIFA dan akan menghadapi dengan tim Indonesia. Karena kita ingin melihat mental pemain-pemain Indonesia. Ya, bagaimana menghadapi sang juara dunia. Ini nggak akan pernah terjadi lagi. Ya, untuk tahun-tahun akan datang kalau tim yang baru saja juara dunia datang. Karena ini pertama kali dalam sejarah, tim juara dunia itu datang ke Indonesia untuk bermain. Setelah mereka bisa meraih gelar juara. Ya. Apapun itu, sulit untuk menentangkan tim peringkat 1 FIFA. Dan tidak pernah ada tim peringkat 1 FIFA datang ke Indonesia untuk bermain dengan tim nasional. Argentina inilah di zaman Erick Thohir yang kemudian mereka bisa datang untuk bermain di saat mereka baru saja menjadi juara dunia. Tidak mudah mendatangkan juara dunia. Untuk mendatangkan Italia, Jerman, Inggris, Spanyol, itu sulit juga. Portugal, Brasil. Tapi Erick langsung dengan Argentinanya. Bahkan tahun depan direncanakan Brasil atau Portugal akan mendarat Indonesia. Setiap tahun satu tim kuat. Itu sudah disusun oleh PSSI lewat Erick Thohir. Ini luar biasa. Di samping ada satu tim seperti Palestina kemarin yang kita bisa main di peringkat 90-80-an lah. Sehingga kita bisa mendapatkan poin-poin ini. Itu yang diinginkan. Ada poin yang kita bisa raih untuk meningkatkan posisi kita di peringkat FIFA. Dan ada satu tim yang kuat. Yang memang kita perlu untuk belajar mengambil ilmu dari tim-tim tersebut. Seperti Argentina saat ini akan bermain melawan kita. Juga tahun depan kalau Brasil datang dengan Neymarnya, luar biasa. Gabriel Jesus ada di dalam. Wah, ini kita akan tunggu. Atau Portugal dengan Cristiano Ronaldo. Nah, kita akan nantikan itu. Ini suatu hal yang baik. Namun kita akan tunggu sampai sore nanti. Bagaimana Argentina akan tiba di Jakarta. Apakah Messi akan turun sesuai dengan manifest bahwa di dalam rombongan ada namanya? Atau memang dia tidak ada di dalam. Ini menjadi masih tanda tanya besar buat kita semua. Oke, dengan saya Bung Ropan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ini gol Messi di saat menghadapi Australia. Itulah gol Messi di menit kedua melawan Australia yang membuat Argentina cepat unggul dengan 1-0 sebelum mereka bisa menyelesaikan laga dengan 2-0. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.